what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia to transform. Presiden FIFA Gianni Infantino marah besar terhadap keputusan wasit Chen Yinhao yang menganulir gol Indonesia ke gawang Uzbekistan, seperti ada kepentingan tertentu. Ia mengaku malu terhadap penggemar sepak bola. Terlebih malu kepada pengamat sepak bola internasional. Menurut keputusan wasit Chen Yinhao, akan mencederai rasa keadilan di dunia sepak bola. Semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Timnas U23 Uzbekistan, Senin malam, 29 April 2024. Menurut Gianni Infantino, salah satu keunggulan sepak bola adalah menegakkan keadilan. Ia khawatir fair play dalam sepak bola Piala Asia U23 2024 menjadi persoalan sehingga menurunkan kredibilitas Piala Asia. Keputusan wasit membuat saya khawatir keadilan sepak bola Piala Asia menjadi pertaruhannya, ujarnya. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun meragukan keputusan wasit Chen Yinhao. Wasit Chen Yinhao yang merupakan wasit asal Cina itu diduga ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka terhadap kemajuan Timnas Indonesia. Wasit Chen Yinhao dinilai tidak adil bagi Timnas U23 Indonesia. Gayanya lebih condong kepada Timnas Uzbekistan. Sontak saja, supporter ramai-ramai memarahi wasit melalui media sosial. Timnas Indonesia diprediksi segera mendapatkan pemain naturalisasi baru. Untuk pemain kali ini, sosok pemain keturunan tersebut sudah menjadi langganan di ajang Liga Champions. Nama pemain yang dimaksud ialah Kevin Dix. Bek tengah yang belakangan ini disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia itu memang baru saja mengirimkan kode-kode tertentu. Momen ini tepatnya terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil mendapatkan amunisi baru yaitu Martin Paes. Salah satu hal yang membuat PSSI harus segera menaturalisasi Kevin Dix ialah pengalaman pemain kelahiran Belanda itu yang sudah menjadi pemain langganan di ajang Liga Champions Eropa. Bersama klubnya musim ini, FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi salah satu pemain andalan. Tak hanya tampil di kompetisi domestik, dia juga membantu timnya untuk tampil di level Liga Champions. Sebelumnya, Kevin Dix sukses membantu FC Copenhagen lolos dari babak kualifikasi Liga Champions. Di kejuaraan antar klub paling elit di Eropa ini, dia sudah merasakan menit bermain yang reguler. Tak hanya itu saja, Kevin Dix juga berjasa besar mengantarkan FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar. Keberhasilan ini diraih salah satunya setelah menumbangkan Manchester United dan Galatasaray. Setidaknya, dalam 2 edisi terakhir, Kevin Dix sudah merasakan menit bermain yang melimpah di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Pada musim 2017-2018, dia juga pernah tampil di ajang ini bersama Feyenoord Rotterdam. Timnas Indonesia terus berbenah untuk memperkuat skuad. Terbaru, disebutkan bahwa Erick Thohir akan segera menuntaskan proses naturalisasi 2 pemain, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Nama Jens Raven mengundang perhatian, sebab banyak yang ingin mengulik sosoknya. Jens Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005. Usianya masih 18 tahun dan disebut-sebut bertinggi 188 cm, lebih besar 1 cm dari penyerang naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Garis keturunan Jens Raven berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Pada musim ini, striker bertalenta itu bermain untuk Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 dengan lesakan 6 gol dari 19 penampilan. Jens Raven kemungkinan akan diplot untuk memperkuat Timnas U20 jika lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Jens Raven adalah sosok striker yang potensial. Saat ini ia bermain di FC Dordrecht U21 yang berkompetisi di Eredivisie U21. Melansir Transfermarkt, Jens Raven membukukan 6 gol dari 19 pertandingan musim ini bersama timnya.
Jens Raven belum punya nilai pasar karena masih bermain di level kompetisi U21. Gaya main Jens Raven lebih berkarakter defensive forward, yakni striker yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Selain menjadi tembok, penyerang bertipikal defensif modern juga kerap melakukan dribbling bola dengan memanfaatkan body balance dan kecepatannya. Sosok seperti ini mengingatkan publik kepada Christian Gonzalez, striker tersukses di Liga Indonesia yang telat dinaturalisasi. Wasit Shen Yinhao, yang memimpin jalannya pertandingan semifinal skuad timnas U23 melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 mengemis meminta stop merundungnya di dunia maya. Akun Instagramnya, Shen Yinhao Official panen hujatan sejak Indonesia kalah lantaran dianggap kerap memberikan putusan yang merugikan skuad Garuda Muda. "Saya mohon berhenti, saya hanya menjalankan pekerjaan saya," tulis Shen Yinhao dalam bahasa Inggris. Sejak membuat keputusan yang kontroversial, seperti membatalkan tendangan bebas, membatalkan gol Indonesia, memberikan kartu merah, dan membiarkan pelanggaran terhadap Pratama Arhan, akun Instagramnya langsung memanen hujatan. Semua unggahannya dipenuhi hujatan dari Indonesia. Unggahan terakhirnya 3 hari lalu, yang ditulis dalam huruf Cina untuk mengungkapkan kebanggaan diri lantaran dipercaya menjadi wasit di kejuaraan Piala Asia U23 ini justru menjadi bumerang baginya. Ada lebih dari 530.000 komentar yang mencemoohnya. Terlihat akun-akun artis Indonesia seperti dari Fadil Jaidi, Alshad Ahmad, Atta Halilintar, Putra Siregar, Arif Muhammad, hingga Tantri Kotak meninggalkan jejak di kolom komentar. Komentar yang terus menyerangnya hingga ancaman untuk menjatuhkan mental sepertinya berhasil menjatuhkan mentalnya. Ia menulis lagi, "Please." Tapi, selain mengemis agar netizen Indonesia menghentikan hujatannya, Shen Yinhao juga beralasan Indonesia harus berkaca pada pertandingan perempat final saat timnas U23 mengalahkan Korea Selatan. "Kalian pikir itu tidak adil? Bagaimana dengan Indonesia melawan Korea Selatan? Apakah itu adil?" tulisnya. Dalam pertandingan perempat final yang melelahkan itu, gol Korea Selatan dianulir wasit dari Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk dan striker FC Dordrecht Jens Raven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat merah putih. Setelah kiper FC Dallas Martin Paes resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, berikutnya giliran Kelvin Verdonk dan Jens Raven. "Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdonk dan Jens Raven pemain juga dalam proses naturalisasi," ujar Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Dalam video di Instagram itu, Erick Thohir bertemu langsung dengan Paes, Verdonk, dan Raven beserta keluarganya. Melihat profil para pemain tersebut, Kelvin Verdonk dan Jens Raven bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Verdonk merupakan pemain belakang serba bisa. Kendati memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, tetapi pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan kemampuan menggunakan kaki kiri, Verdonk berpotensi didorong ke depan oleh pelatih Shin Tae-yong menjadi wingback seperti Pratama Arhan, atau Nathan Choeaon yang bertransformasi dari bek kiri jadi gelandang, sedangkan Jens Raven merupakan penyerang murni. Apabila memiliki gaya bermain seperti Rafael Struijk yang kuat memegang bola dan memiliki akselerasi tinggi dalam mencari ruang, Raven akan jadi kombinasi ideal di lini depan timnas Indonesia.